Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusrizal dari kelompok belajar ingin menjelaskan algoritma penjadwalan SJF preventif. Di sini ada soal dengan 5 proses. Proses 1 sampai proses 5 ada arrival time yaitu waktu kedatangan, dan burst time waktu untuk memproses proses ini. Kita buat pertama-tama, kita buat Gantt chart-nya terlebih dahulu. Gantt chart. Nah, di waktu 0 datang P1 sebentar, saya singkirkan dulu ini. P1 dengan burst time 12. Nah, burst time 12 seharusnya kan kita tarik sampai angka 12. Nah, tetapi di sini di jam 2 ada semisal kita sebut pasien kedua masuk di jam 2 dengan burst time P2 dengan burst time 8. Nah, di sini kita akan membandingkan burst time yang di sini sama burst time yang sebelumnya, yaitu P1. P2 burst time 8. Lalu P1 burst time awal 12. Nah, burst time 12 sudah diproses 2 jam. Berarti diambil 2, sisa 10. 8 dengan 10 lebih kecil 8. Berarti P2 bisa menginterupsi P1. Lalu masuk lagi kita tuliskan P2 di sini, belum. P2 lalu masuk P3. Oh, ini harusnya kan P2 8. Nah, ini harusnya kan kita tarik sampai 10. Nah, tetapi di sini ada pasien 3 dengan waktu kedatangan 3. Lalu kita tuliskan 3 di sini. 3. Nah, dengan kita tarik sini P3 dengan burst time 5. Nah, P2 burst time 8. Sudah berjalan 1 jam. 8 dikurangi 1 sisa 7. Burst time 7. 5 dibanding 7 lebih kecil 5. Berarti P3 bisa menginterupsi P2. P3 di sini. Lalu di sini P4 masuk di jam kelima. 3, 4, 5. P4 kita tulis P4 dengan burst time 2. Nah, P3 burst time 5. P3 burst time 5 sudah diproses 2 jam. 3 sampai 5 membutuhkan waktu 2 jam. 5 dikurangi 2 berarti sisa 3. Nah, 2 dengan 3 berarti lebih kecil 2. P4 bisa menginterupsi ini P3. Lalu di ini P4 datang dengan burst time, ini kan datang jam 5. Nah, ini pas jam 5 dengan burst time 2. Berarti sampai jam 7. Tulis di sini 7. Nah, 7 kan berarti sudah selesai, tidak ada antri. Tidak harus menginterupsi atau bagaimana membandingkan burst time sebelumnya. Nah, di sebelumnya kan ada proses 1, proses 2, proses 3 yang masih berproses, masih menunggu. P1 dengan burst time sisa 10, P2 7,
P3 3. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini teman saya akan melanjutkan proses penjelasan. Apa itu? Ini. Proses penjelasan ke proses kelimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Muya Saroh, NIM 21113878, kelas Informatika 01. Nah, di sini saya akan melanjutkan proses pengerjaan dari teman saya, yaitu Yusrizal. Nah, pada waktu ke-7, maka yang terlebih dahulu kita eksekusi, yaitu dengan burst time yang paling terkecil. Nah, di sini burst time yang terkecil adalah P3. Nah, P3 kita masukkan ke atas. Nah, P3 dengan burst time 3 yang seharusnya kita langsung masuk ke waktu 10, dan ternyata pada waktu ke-9 ada yang datang, yaitu P5 waktu ke-9 dengan burst time 1. P5 burst time 1. Nah, selanjutnya kita membandingkan apakah P5 bisa menginstruksi P3. Nah, ternyata tidak, karena P5 dengan burst time 1, P3 juga dengan sisa 1 karena sudah berjalan 7 ke 9. Nah, karena tidak memenuhi syarat, maka kita lanjutkan sampai waktu ke-10. Nah, tersisa P1 dengan burst time 10, P2 dengan burst time 7, P5 dengan burst time 1. Nah, yang mana yang lebih kecil kita akan eksekusi dahulu. Nah, di sini yang paling terkecil adalah P5 dengan burst time 1, itu 11. P5 selesai. Nah, tersisa P1 dengan burst time 10, P2 dengan burst time 7. Nah, 7 di sini yang paling terkecil, yaitu P2. 11 ditambah 7 yaitu 18. Tersisa P1 dengan burst time 10. Nah, 10 ditambah 18 itu 28. Nah, sekian proses pengerjaan dari saya. Selanjutnya pada proses waiting time akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Restu Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya untuk waiting time. Bagaimana kita mencari waiting time? Yang pertama kita lihat dulu di sini ada P1 di sini ya. Dia 2 kali dieksekusi ya. Sebentar, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini dia ada 2 ya, P1 ini sini dengan yang di sini. Nah, berarti ada 2. Kita lihat di sini dia dimulainya dari, nah dia masuk di sini ya ke 0, kemudian langsung dieksekusi di sini juga. Berarti untuk yang P1 ini yang pertama tidak ada waiting time-nya ya, karena dia langsung setelah masuk kemudian langsung dieksekusi ya. Nah, tapi karena di sini ada 2 ya, kemudian sama yang sama yang di sini. Nah, berarti selama periode ini dia menunggu untuk dieksekusi ya yang ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Bagaimana cara mencari waiting time-nya? Kita bisa memulainya dari setelah yang P1 ini selesai dieksekusi ya, setelah dikeluarkan dari CPU, yaitu di sini nih, di 2. Nah, berarti dari 2 kita lihat di sini dia mulainya di 18. Berarti selama ini ya. Nah, di sini itu waiting time-nya ya untuk P1 berarti
2 berarti 16 ya, 16. Nah kemudian kita cari yang P2 ya. Untuk yang P2 ini berapa? Ya bisa lihat di sini. Untuk P2 ini mulai dieksekusinya setelah dia masuk juga ya, sama seperti P1 ya, masuk dia langsung dieksekusi, berarti tidak ada waiting time-nya ya untuk yang P2 ini. Nah tapi di sini juga P2 ini ada 2 sama yang ini. Nah berarti selama periode ini dia menunggu nih. Nah cara menghitungnya juga sama ya, setelah yang P2 ini selesai dieksekusi atau dikeluarkan ya, berarti di sini nih di 3 ini. Dan kita lihat dia mulainya lagi di 11 ya, berarti untuk P2 ini 11 ya, berarti 8 ya. Nah kemudian yang P3, untuk yang P3 ini kita cek ada berapa ya. Oke, P3 juga ada 2 di sini ya, 1 kemudian di sini 2. Nah dia kita bisa dilihat di sini P3 ini mulainya dari yang 3 masuk langsung dieksekusi dari 3 menghitungnya. Nah dari sini nih, setelah P3 selesai dieksekusi ya, atau dari 5 kemudian untuk yang keduanya itu di sini 7. Selama periode ini dia menunggu, ada waiting time nya, berarti dari 5 ke 7 berarti 2 ya. Nah kemudian untuk yang P4 sebentar, untuk yang P4 karena yang P4 ini cuma 1 ya, berarti dia tidak ada waiting time ya, karena setelah dia masuk langsung dieksekusi nih di yang kelima nih, keluar dan sudah nggak ada lagi nih, berarti 0 ya, tidak ada waiting time ya, 0. Kemudian yang terakhir P5 ya. Nah untuk P5 ini kita bisa lihat nih, oh ya ini P3 ini berakhirnya di 9 dan P5 ini dieksekusinya di 10, berarti dia ada sedikit ya, ada waiting time ya, dari ini nih 9 ke 10, berarti untuk P5 ini 1 ya, berarti kalau kita untuk average waiting time nya berarti kita tambahkan aja ya, 16, 8, 4, 26, 27 ya, berarti ada 27 per 5, berarti di sini 27 per 5, 5,4 ya, 5,4 milisecond ya, berarti untuk ini average waiting time nya 5,4 milisecond ya. Itu saja dari saya untuk algoritma SGF Primitive Waiting Time. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rian Bayu Satria. Saya perwakilan dari kelompok saya ingin menjelaskan tentang short job first dan preemptive, di mana proses yang mempunyai burst time terpendek yang akan dijalankan dahulu. Nah, contoh soal seperti ini ya. Contoh soalnya ya. Saya memiliki 5 proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Dengan arrival time dan burst time. Kita langsung saja, oke? Kita buat gancarnya.
kita buat ganjarnya di sini. Ini kita langsung saja buat ganjarnya ya tadi ya. Itu kita lihat P1 ada di mana? P1 pada waktu ke 0 ya, walaupun ini SJF yang artinya kita cari dulu brush-time terpendeknya dahulu, tapi di sini kita lihat juga arrival time-nya ya, siapa dahulu yang datang duluan. Nah, di sini yang datang duluan adalah P1. Yang datang duluan adalah P1. Jadi kita mulai dari 0. Lalu ada 1, 2 ya. Di waktu kedua. Ini P1 datang di waktu ke 0. Artinya kan proses lain belum datang. Jadi P1 langsung dieksekusi. Jadi P1 dimulai ke 0 sebanyak 12 kali. Akan tetapi kita cek kedatangannya di 0, 1, dan 2. Datang P2. Ini datang P2 dengan brush-time ke-8 ya. Ini dengan brush-time ya, P2 dengan brush-time ke-8. Nah, ini sudah menggunakan sifat non preventif ya, preemptif ya, yang artinya kalau ada kedatangan proses yang sedang dieksekusi tidak bisa diinterrupt atau tidak bisa dihentikan. Karena si P2 nya harus menunggu. Habis ini kita tulis brush time-nya 8 ya, kita tuliskan dengan brush time 8 tadi. Karena ini urutannya berdasarkan brush time-nya ya, kita lanjutkan di waktu ketiga dengan P3 ya. Kedatangan P3 itu berarti P3 dengan brush time 5. Setelah itu kita lanjutkan di waktu ke-5. Ini waktu 3, 4, 5 ya. Itu ada P4. Ternyata ada P4 dengan brush time 2. Setelah itu di waktu 6, 7, 8, 9. Di waktu ke-9 ada P5 dengan brush time 1. Nah, di sini ke-12 ya. Ini brush time-nya dari P1. Ini 12 ini ada brush time pertama. Nah, ini P1 tidak bisa diinterrupt ya. Ini P1. Ini P1 tidak bisa diinterrupt oleh P2, nggak bisa, oleh P3, P4, dan P5 tidak bisa. Tapi dia harus selalu dieksekusi sampai habis waktunya, sampai ke 12. Nah, di saat waktu ke-12 P1 selesai ya. Nah, sekarang kita urutkan gimana urutannya. Urutannya adalah dengan P2 dengan brush time ke-8, P3 dengan brush time ke-5, P4 dengan brush time ke-2, P5 dengan brush time pertama. Nah, urutannya kan begini. P2 dengan brush time 8 di belakangnya, terus P3, terus P4, terus P5. Nah, ini urutan kedatangannya, tapi kita ingin mengeksekusi prosesnya. Berikut yang dilihat adalah brush time-nya ya. Yang dilihat adalah brush time. Nah, yang dicari adalah brush time terpendeknya karena kita menggunakan algoritma SJF non preemptive.
Sekarang kita cari yang paling pendek, dimana yang paling pendek ternyata adalah P5 dengan brush time pertama. Maka P5 dieksekusi. Nah, P5 itu diawali dari 12 ya. P5 itu dari 12. Jadi 12 ditambah brush time dari P5 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 13. Setelah itu kita cari P4. P4 adalah brush time 2. Jadi 13 ditambah waktu ke-13 ditambah brush time-nya 2 yaitu 15. Setelah itu P3 adalah 5. Dari 15 ke brush time 5 tambahkan ke brush time 5 jadi 20. Lalu kita cari P2 itu dari 20 dari brush time ke 8 jadi 28. Nah, di saat waktu ke-12 P1 selesai ya ini ya. Terus langsung ini urutan dengan SCFS. Nah, ini urutan dari sifat SCFS. Sekarang kita cari waiting time-nya ya. Cari waiting time-nya. Ini sama dengan algoritma SCFS. Dilihat dari kedatangannya. Contoh waiting time WT ya. Waiting time dari proses P1. Nilai kedatangannya adalah 0. Jadi ini tidak ada ya. Setelah itu kita cari P2-nya ya. Kita cari P2. P2 itu dimana P2 mulai dieksekusi. Dimana P2 P2 dieksekusi di sini ya. P2 mulai dieksekusi di 20. Ini P2 mulai dieksekusi. Nah, setelah itu jadi 20 dikurangi jadwal kedatangan P2. Lah, jadwal kedatangan P2 dari mana? Dari P2. Dari waktu kedua. Jadi ini waktu arrival time-nya. Jadi nanti kita menggunakan rumus 20 kurangi 2. Rumusnya itu dari eksekusi, dimana eksekusi di situ waktunya akan dikurangi dengan jadwal kedatangannya. Itu adalah rumusnya. Jadi ini adalah eksekusinya itu di 20, terus dikurangi waktu kedatangannya adalah 2. Jadi hasilnya 18. Setelah itu kita cari P3. P3 mulai dieksekusi di 15. Lalu dikurangi dengan waktu kedatangan dari P3 yaitu 3. Jadi 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Sama, P4 dan P5 nanti sama. P4 datang di maksud saya dieksekusi di 13. Ini ya, di 13. Lalu dikurangi dengan kedatangannya. Kedatangan P4 adalah 5. Jadi sama dengan 8. Yang terakhir P5. Nah, ini dari dieksekusi di 12. Eksekusi di 12 dikurangi oleh total time dari P5, yaitu nilai kedatangan P5 adalah 9. Ini 9. Hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah proses-proses waiting time ya, teman-teman. Ini adalah proses-proses waiting time. Nah, sekarang kita cari advance waiting time atau bisa disingkat AWT. AWT dari proses ini adalah dari proses waiting time-nya. Jadi rumus dari AWT adalah jumlah dari waiting time dibagi 5. 5 itu dari prosesnya yang berjumlah 5 ya. Ada 5 proses ya. Jadi sama dengan 0 ditambah 18 ditambah 12
ditambah 8 ditambah 3 dibagi 5. Hasilnya adalah 41 bagi 5. 41 bagi 5 adalah 8,5 ms atau milisecond. Nah, ini hasil kita menggunakan SJF non preemptif ya. Ini prosesnya ini berbeda